Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri, seperti saat ini. Mbah Putrilah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering kudengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi, ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya, di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar. Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang aku dengar dari cerita orang-orang, yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini, aku akan ceritakan detail siapa Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat dengan kampungku. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri dan kanan rumah pun hanya ada tanaman-tanaman liar. Saat itu, keadaan kampung ini nyaris seperti hutan kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya, banyak gosip yang berkembang, bahkan sampai suami ke-14-nya beliau, Mbah Putri kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun, termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desaku. Karena sendirian inilah, kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Disinilah pertanyaan terbesarku. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnyakah beliau, sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau, termasuk para tetua kampung? Namun, ada cerita yang selalu membuat aku merinding setiap kali aku ingat. Seingatku sampai saat ini, aku nggak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun ibuku selalu mengatakan bahwa aku seringkali didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan, ibuku bercerita, Mbah Putri sudah menganggapku sebagai anaknya. Sekarang, tiap aku ingat nama beliau, aku selalu terbayang wajah wanita tua yang gak pernah aku lihat secara nyata. Namun wajah wanita tua itu selalu terkenang, termasuk ketika aku melihat Nini Towo. Wajahnya nyaris sama persis. Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Aku juga tidak tahu. Kembali ke cerita Mbah Putri. Disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari, patung itu terus bertambah. Lagi,
Dan lagi, sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul, karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu. Kabarnya di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam, ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap berjalan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya, bahkan sampai ajal menjemputnya. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya juga bernasib sama. Lama-kelamaan, entah apa yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba saja jatuh sakit. Lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini, mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakekku membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakekku datang, dia sempat bertamu ke rumah Mbah Putri. Berceritalah kakekku waktu itu. Rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan. Dan benar saja, rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Melindungi dari apa? Nanti aku jelasin. Karena sejujurnya, cerita Mbah Putri ini sangat panjang. Di pernikahan berikutnya, Mbah Putri baru diketahui bahwa beliau adalah Bahulawean. Apa itu Bahulawean? Bahulawean adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama mereka lahir. Sejak pertama mereka lahir, jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakai. Sebaliknya, mereka menjaga si Bahulawean. Namun dengan catatan, tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang Bahulawean, apalagi menikahinya. Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan Bahulawean tersiksa lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya, menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam hari ketika sudah terlelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya perlahan-lahan, dan hal inilah yang lambat laun menjadi rasa sakit hingga berujung kematian. Namun biasanya Bahulawean hanya berakhir di pernikahan ketujuh. Karena setelah pernikahan ketujuh, Bahulawean terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Mbah Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya, karena yang ikut Mbah Putri bukan hanya satu jin, melainkan satu pasukan jin. Jadi, aku akhiri soal Mbah Putri dan Bahulawean.